Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus akhina fillah walillah Al-Habib Muhammad Al-Jufri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akhina fillah walillah Al-Ustadz Wan Saifuddin, juga para orang tua kita yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kenikmatan, keberkahan, perlindungan bagi kita semua. Terutama hari-hari ini kita masuk pada bulan Sya'ban, bulan yang menurut Nabi Muhammad SAW adalah bulan yang sangat sering dilupakan sama orang. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Kalau bulan Rajab itu banyak diingat orang. Bahkan orang berebut untuk berpuasa pada bulan Rajab. Walaupun ada juga yang tidak berpuasa ya. Tapi kalau kita misalnya bertamu di bulan Rajab siang hari, kita bertamu ke rumah seseorang, padahal kita ini habis makan di kedai ya. Jadi kita masih kenyang. Kemudian kita masih makan atau minum, tak kita sentuh. Itu orang cakapnya lagi puasa ya. Husnudzon ya, husnudzon. Atau kalau di Indonesia bahasanya itu libur ya, gitu. Maksudnya libur tidak makan. Gitu. Husnudzon semua dianggap kita ini ahli puasa pada bulan Rajab, karena memang umum orang puasa sunnah di bulan Rajab. Padahal kita tidak makannya itu karena sudah kenyang, makan di kedai. Kalau Ramadan sudah maklum, Ramadan adalah kewajiban kita untuk beribadah puasa. Jadi ya justru kalau kita makan, minum siang hari di bulan suci Ramadan, atau mungkin tidak makan, tidak minum tapi merokok ini ya, maka orang pada curiga kita semua. Curiganya itu adalah curiga husnudzon, tapi ada juga curiga ini mengandung suudzon. Kalau curiga husnudzon ini jangan-jangan musafir ini gitu ya. Ini namanya curiga husnudzon, dianggap musafir, padahal ini nakal, ini tidak mau puasa. Yang kedua memang ya asli perlu disuudzon ini ya. Kenapa? Siang hari orang laki-laki kok enggak puasa. Jelas ini bukan orang-orang soleh kan begitu ya. Maka juga pada puan-puan ini sulit. Kalau puasa di bulan suci Ramadan, mari silakan. Kalau puasa pada bulan suci Ramadan sudah maklum. Tapi ibu-ibu ini sulit juga. Gimana ibu-ibu yang sedang udhur, sedang haid? Mau puasa? Tidak boleh puasa. Tapi kalau nggak puasa, makan siang hari, ketahuan. Nah, ini jadi muskil juga ini ya. Pertanyaan banyak orang. Maka disunahkan ibu-ibu yang sedang haid di siang hari, kalau tidak puasa kok makan. Itu tidak boleh makannya di tempat umum, harus sembunyi-sembunyi agar tidak menjadi pertanyaan. Nah itu karena apa? Karena bulan suci Ramadan bulannya puasa. Jadi kalau
Kalau Rajab ini bulannya puasa sunnah, banyak orang husnudzon kita tidak makan dikira puasa, gitu ya. Kadang-kadang juga unik ini orangnya. Saya pernah kejadian sendiri nih, saya kejadian sini. Saya itu tak puasa, gitu. Saya tak puasa. Masuk ke rumah orang bertamu, ditanya dulu, Pak Ustadz puasa ya? Ya terpaksa saya bilang ya puasa gitu. Padahal kok nggak ada suguhannya gitu ya. Oh ternyata mereka husnudzon kita ini puasa. Itulah bulan Rajab ya, luar biasa. Tapi bulan Sya'ban tidak begitu. Orang tidak puasa itu biasa. Ya, tidak puasa itu biasa-biasa saja. Karena apa? Bukan bulan Rajab dan bukan bulan Ramadan. Begitu. Nah, Nabi SAW justru mengambil satu hikmah. Di bulan yang dilupakan banyak orang, beliau justru berpuasa. Kalau Rajab ya sudah sunnah. Beliau mengajak umat untuk berpuasa. Memberi contoh pada umat untuk berpuasa. Tapi kalau bulan Sya'ban enggak. Maka sebagian sahabat mengatakan, terkadang aku melihat Nabi itu puasa sunnah pada bulan Sya'ban 30 full, 30 hari penuh. Tapi terkadang aku juga melihat Nabi itu dari awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban tidak puasa. Ini pertanda bahwa puasa bulan Sya'ban hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan kalaupun orang tidak puasa pada bulan Sya'ban, Nabi juga pernah tidak puasa pada bulan Sya'ban. Tapi kalau Rajab, Nabi itu aktif ya, untuk puasa pada bulan Rajab, itu pun puasa-puasa sunnah gitu. Maka sebagian para ulama mengambil hikmah dalam permasalahan ini, orang yang berpuasa pada bulan Sya'ban ada waktunya. Itu. Kalau bulan Rajab penuh 30 hari tidak masalah. Ya, itu adalah sunnah. Ada namanya, walaupun tidak hadis bitta'yin sunnah puasa pada bulan Rajab, ya, tapi ada takyin bahwa Nabi SAW mengamalkan puasa pada al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain bulan itu adalah bulan Rajab. Begitu ya. Maka kalau kita berpuasa pada bulan Rajab sebulan suntuk, itu ada dalilnya, walaupun dalilnya secara am atau global atau umum. Tidak masalah. Begitu. Yang salah itu yang tidak mau puasa, nah, kemudian membuli atau marah kepada orang yang berpuasa. Apa tidak ada dalilnya? Nah, ini yang salah karena tidak tuntas. Kalau ngaji hadisnya nggak tuntas, akhirnya menyalahkan orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Untuk bulan Sya'ban ada aturan menurut para ulama. Pertama, suatu saat ada sahabat yang berpuasa karena memang kebiasaannya berpuasa. Sampailah sahabat ini berpuasa hingga ya kurang lebih tanggal 29 Sya'ban mendekati Ramadan. Kemudian Nabi tahu, akhirnya disuruh batalkan puasanya. Kenapa? Karena di situ namanya Yaumus Syak. Hari-hari diragukan apakah sudah masuk bulan suci Ramadan atau belum. Yang Nabi bersabda, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Puasalah kalian tatkala kalian ru'yatul hilal, melihat bulan. Ya. Dan kelak beridul fitrilah kalian tatkala kalian itu melihat bulan atau ru'yatul hilal. Gitu ya. Nah, ini ada Yaumus Syak sekitar tanggal 29, 30 Sya'ban, maka para ulama bersepakat tidak boleh orang itu berpuasa pada Ayyamus Syak. Hari-hari yang diragukan kapan masuk bulan suci Ramadan. Ya, karena itu kalau berpuasa, andai kata ini berpuasa ingin sebulan suntuk di bulan Sya'ban, maka jangan sampai masuk pada tanggal 28. Selesailah tanggal 28. Bila perlu tanggal 27 selesai. Sudah. Biar 3 hari berikutnya ini tanpa puasa. Kenapa? Biar
ada bedanya orang puasa bulan Ramadan dengan bulan yang tidak diwajibkan puasa. Itu hikmahnya. Nah, kemudian para ulama juga memberikan batasan-batasan bagi kita yang mau berpuasa pada bulan Sya'ban. Itu kalau kita dari awal Sya'ban berpuasa sampai nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, maka bolehlah orang itu melanjutkan tanggal 15, 16, 17 sampai tanggal 27 Sya'ban boleh. Tapi kalau orang itu tidak pernah puasa pada awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban, maka haram orang itu berpuasa sunnah pada tanggal 15, 16, 17 sampai akhirnya bulan Sya'ban. Begitu aturan para ulama di beberapa mazhab fikih. Nah, ini yang juga perlu dipahami oleh kita. Bagaimana kalau ada orang mempunyai kebiasaan puasa pada hari Senin dan Kamis, maka dia boleh mengamalkan. Karena kalau hari Kamis dan Senin itu kan pasti ada pada awal Sya'ban. Ya, nanti juga boleh mengamalkan pada pertengahan Sya'ban. Atau kalau ada orang istiqomah melakukan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, kalau sudah masuk tanggal akhir Sya'ban, maka walaupun dia ini mempunyai kebiasaan, maka harus ada yang dibatalkan dari kebiasaan itu agar tidak masuk ayyamus syak atau yaumus syak, hari-hari syak. Mana ini batas antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Begitu ya. Ini tata cara orang berpuasa pada bulan Sya'ban. Dan itu yang disenangi oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita ini yang tidak biasa puasa ini? Gimana kebiasaan kita? Ya, apa kita perlu berpuasa? Kalau kuat ya tidak apa-apa, alangkah baiknya. Kalau tidak kuat, apa yang bisa dilakukan? Banyak amalan-amalan di bulan Sya'ban ini masih banyak yang bisa dilakukan oleh kita. Andai kata bukan ahli puasa. Kan ada orang itu yang kalau puasa akhirnya tidak kerja, tidak segala macam gitu ya. Tidur aja ya. Karena dikatakan, iya saya kan sedang ibadah. Loh, ibadah apa? Ibadah tidur. Kenapa? Karena saya puasa. Loh, ada dalilnya, ada apa? Naumus shaim ibadatun. Puasanya orang, tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, itu maksudnya begini. Tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah bila mana orang yang puasa itu kalau bangun dia bermaksiat, maka lebih baik tidur daripada bermaksiat, gitu ya. Jadi naumus shaim ibadatun, puasa tidurnya orang puasa itu beribadah bila mana kalau dia bangun dia bermaksiat sehingga puasanya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena ada ini orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa. Kata Nabi illal juwal atas kam min shaimin laisa lahum min siyamihi atau min saumihi illal juwal atas. Ada kalanya orang itu berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya itu kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus. Dia berpuasa. Berpuasa kan ibadah tapi maksiat jalan terus. Nah, ini namanya orang dia berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Nah, orang semacam itu lebih baik tidur deh. Habis subuh tidur, nanti zuhur bangun sholat. Ya, habis sholat tidur lagi. Habis itu bangun azan asar tidur lagi. Bangun sampai maghrib. Daripada kalau bangunnya maksiat macam-macam kan. Maksiat mengganggu orang, maksiat dan lain sebagainya. Sama sekarang maksiat ini ya luar biasa. Maksiat yang ada dalam saku pun ada. Namanya maksiat dalam handphone ini ya. Dalam saku. Ini sangat luar biasa ya enggak? Kita kan punya handphone masing-masing. Kalau untuk mengaji gini dapat pahala. Pulang belum tentu. Malam hari mau tidur cari hal-hal yang aneh-aneh deh di situ ya. Macam-macam maksiat di situ. Nah, ini daripada main handphone, main game, main ini yang penting tidur aja gitu. Ini dikatakan naumus shaim
ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ada kalanya dianggap ibadah. Tapi mudah-mudahan kita tidak begitu ya. Kita bukan ahli tidur terus ya enggak. Tapi mungkin kita tidak ahli puasa. Tak puasa sunnah maksudnya. Bukan ahli puasa sunnah. Tidak masalah. Bukan dosa. Kecuali puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan itu kok ringan bagi kita? Karena semua umat Islam berpuasa. Dan berpuasa itu kalau diketahui oleh orang banyak, ini menjadi ringan. Menjadi ringan. Dulu ada riwayat seorang laki-laki. Dia ini bulan Sya'ban itu suka berpuasa. Tatkala ditanya, kenapa kamu kok bulan Sya'ban asyik berpuasa? Ternyata begini, aku kasihan sama istriku karena istriku itu punya hutang puasa. Sedangkan dia ini kalau nggak ada temannya puasa, dia males daripada dia berdosa sampai melebihi bulan Ramadan. Ya aku temani aja puasa. Nah, karena puasa itu kalau dilakukan 2 orang atau lebih dan sama taunya merasa ringan. Nah, ya ikhwan, di antara dari sekian banyak amalia yang perlu kita kerjakan pada bulan Sya'ban antara lain adalah banyak bersedekah. Ya bersedekah apa saja lah, bersedekah minuman, makanan, kalau ada ya harta, uang atau hal-hal yang baik-baik itu. Paling tidak sedekah senyum kalau tidak bisa. Jangan kita bermuka masam terus cemberut terus, jangan. Ketemu orang silakan, mari itu tuh sedekah yang paling ringan ya. Kenapa? Kata Nabi nih, Nabi sendiri mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Ya, kau senyum kepada sama saudaramu muslim ini dihitung sedekah. Jadi kalau kita tidak punya duit, sedekah kita senyum terus ya. Tapi kalau senyum itu ketemu sama muslimnya, ketemu orang. Jangan sendiri-sendiri tersenyum, takut ditangkap nanti dikira gila ya. Diam sendiri senyum-senyum, enggak, jangan. Ya, tapi ketemu orang, mari silakan, mari Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, bersikaplah yang bisrul wajh, wajah ini berseri-seri kalau ketemu sesama muslim. Jangan ketemu sesama muslim matanya melotot. Jangan. Ya, kadang pun kita tidak suka sama orang ini. Dan entahlah namanya nggak suka kan macam-macam. Ya, misalnya ini ya. Saya itu suka melihat orang baju putih. Kalau melihat baju coklat misalnya saya nggak suka. Tapi karena ini bertemu orang, ya kalau ketemu orang baju putih, mari. Nah, kalau ketemu orang baju coklat, mari. Walaupun kurang suka, ya terpaksa kita senyum. Harus begitu, memaksakan diri untuk senyum. Agar apa? Orang lain suka pada kita. Karena kita memaksakan diri untuk senyum itu tetap sedekah. Tetap sedekah dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, kalau kita pasang wajah cemberut, marah ini. Ketemu orang berbaju putih kita senyum. Mari. Ketemu yang berbaju coklat kita melotot. Dia marah. Berarti kita menyebabkan dia marah, dosa. Ya, begitu. Ini sedekah yang paling mudah. Tapi saya tidak mengajak sedekah yang paling murah ya. Ya, sedekah apa sajalah gitu. Yang paling disukai, kita sukai, ini yang perlu kita sedekahkan. Dulu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Suatu saat beliau ini dalam keadaan sakit. Sayyidina Abdullah bin Umar dalam keadaan sakit beliau. Beliau dengan keluarganya sedang pergi ke suatu tempat di daerah Ju'fa. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar ini bilang kepada orang-orang yang menghantarkan dari keluarganya dan teman-temannya. Katanya, aku ingin makan hitan. Hitan itu hut, ikan. Nah, ikan laut. Aku pingin ikan laut. Gitu. Akhirnya bingunglah orang-orang yang berkhidmat ini, ahli khidmat ini sama keluarganya. Cari kemana-mana. Akhirnya dapat di pasar seekor ikan. Hanya 1 ekor ikan itu. 1 ekor. Subhanallah, dimasaklah sama istrinya. Setelah dimasak, selesai disuguhkan. Tiba-tiba mau dimakan, ada pengemis ketok pintu, assalamualaikum, dan minta diberi makan sambil menunjuk
Hud tadi itu, ikan tadi itu. Ditunjuk. Ya mungkin bahasa kita, wahai Tuhan Sayyidina Abdullah bin Umar, saya lapar, saya minta itu mungkin ya, ditunjuk. Apa yang dilakukan di Sayyidina Abdullah bin Umar? Putra Sayyidina Umar bin Khattab. Itu ikan sudah dimasak, yang beliau sendiri minta dicari ikan karena sakit. Orang sakit kadang-kadang kan tidak mau ini, tidak mau itu. Saya kepingin itu kan ya. Kepingin makan. Itu yang dia nafsu untuk makan karena sakit. Bukan karena rewel, bukan karena kolokan, bukan karena manja, tapi karena sakit. Aku bisa makan cuman ini aja. Akhirnya orang mencarikan apa yang bisa dimakan oleh si sakit itu. Ya, kebetulan Sayyidina Abdullah bin Umar ingin makan ikan. Dapat 1 ekor. Ternyata ada pengemis dan minta ikan yang sudah dimasak. Apa yang dilakukan? Beliau kasihkan itu ikan. Beliau kasihkan. Istrinya protes. Wahai tuanku. Ya kalau bahasa kita. Wahai suamiku. Mungkin begitu ya. Wahai suamiku. Kita masih punya bekal banyak. Mungkin roti. Ya. Mungkin dan lain sebagainya. Kan dalam perjalanan ya. Kalau di sini apa? Roti cane misalnya kan bekal ya pasti banyak. Sedangkan engkau ini kan sakit dan engkau sendiri yang ingin makan. Kau tidak bisa makan apa yang kita bawa bekal-bekal ini. Kenapa engkau kasih orang itu? Tidakkah engkau makan agar engkau sehat? Ini istrinya bukan pelit ya, bukan kedekut. Cuma ingin suaminya ini sembuh. Karena tidak makan ini. Dikasih bekal yang lain tidak masuk. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar justru memberikan hud jadi itu ikan kepada pengemis karena menunjuk pengemis. Ya pengemisnya kan tidak tahu apakah di tempatnya ini ada zat atau ada bekal lain kan tidak tahu. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Sesungguhnya dia ini senang. Yuhibbu. Dia ini senang dengan apa yang aku makan, yang akan aku makan. Agar menyenangkan orang ini aku berikan apa yang paling aku sukai. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau kita kan tidak begitu ya. Kita tuh kadang-kadang baik hati, kadang-kadang alhamdulillah masih baik hati. Kalau kita punya handphone 2 misalnya. Ada yang bagus, baru beli kemarin sore, ada yang lama. Kita beli handphone 2 tahun lepas, misalnya 300 ringgit. Dan kemarin lusa kita beli handphone 300 ringgit. Kita mau berbaik hati pada orang. Kira-kira orangnya minta handphone kita kasih yang baru atau yang lama? Yang mana kira-kira? Kalau ngasih kita, paling kita enggak beli dong kan gitu. Jangan minta saja, itu kita. Ya dah. Kalau bentuk paksa ngasih dikasih yang lama. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak begitu. Yang paling dicintai itu yang dikasihkan. Bahkan bukan sekedar dicintai, diperlukan demi kesehatannya. Itu pun dikasih kepada orang yang meminta. Jadi istilahnya standar keyakinan, standar akidah, standar ketauhidan Sayyidina Abdullah bin Umar itu kalau dibanding kita tidak apa-apa. Ya, bukan bandingannya, tidak ada apa-apanya. Itu orang-orang zaman dahulu kala. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kalau kita di bulan Sya'ban ingin sedekah, ini adalah waktunya. Carikanlah hal-hal yang terbaik bagi orang-orang yang akan menerima sedekah dari kita. Kemudian juga ada satu amalan yang perlu untuk digalakkan di bulan Sya'ban, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena bulan Sya'ban itu bulan di mana Allah menurunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka di situ kita banyak dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi karena ayat perintah itu turun pada bulan Sya'ban. Ya, ada hikayat. Cuman hikayat ini ya pro kontra. Ada yang mengatakan riwayatnya sahih, ada yang mengatakan riwayatnya dhaif, ada yang mengatakan riwayatnya maudhu. Maudhu itu palsu ya.
palsu ya itu. Cuman ini suatu riwayat barangkali hikmahnya saja bisa kita ambil. Saya tidak meriwayatkan hikayat ini tapi hikmahnya bisa kita ambil. Ada orang bernama Sya'ban. Nah, jadi mungkin ini perlu juga ini ya kalau kita punya anak, punya cucu lahir pada bulan Sya'ban. Kasih aja nama Sya'ban, Muhammad Sya'ban gitu. Dulu waktu saya di Mekah tahun 1983 sampai 1991 saya di Madinah sama di Mekah 8 tahun. Waktu pindah ke Mekah tahun 1986 pindah ke Mekah. Kita ini kenal sama orang yang ahlul khair, Masya Allah. Namanya Syekh Muhammad Sofar. Ternyata lahirnya beliau di bulan Sofar. Nah ini ada orang namanya Sya'ban. Mungkin lahirnya di bulan Sya'ban. Ya. Ada orang namanya Ramadan karena lahirnya di bulan Ramadan, ya. Dan lain sebagainya. Orang ini kalau sholat di masjid, menurut riwayat, kalau sholat di masjid itu dia tetap di satu tempat, misalnya di dekat apa ini tiang ini ya, pokok ini ya, di situ aja istiqomah. Nah, suatu saat tidak tampak ini, itu orang Sya'ban itu mana ya? Nggak tampak. Akhirnya orang-orang pada ribut. Kok tidak ada? Kemudian orang ahli masjid ini bersepakat kita datangi rumahnya. Datangilah rumahnya. Apa yang terjadi ya ikhwan? Mereka bertemu dengan keluarganya dan diberitahu bahwa Bapak Sya'ban ini orang zaman dahulu kala. Bapak Sya'ban dan itu Tuan Sya'ban itu tadi pagi meninggal dunia. Tadi pagi meninggal dunia. Ternyata kemarin 2 hari 3 hari ini sakit tidak ke masjid. Kemudian keluarganya bilang ini Tuan Sya'ban ini tidak pernah meninggalkan sholat kecuali subuh tadi karena meninggalnya sebelum subuh. Jadi aktif terus. Aktif. Alhamdulillah mudah-mudahan kita menjadi orang aktivis masjid ya. Kemudian kenapa? Kok nggak pergi ke masjid? Yaitu karena sakit. Cuman ini dari keluarganya mengatakan kami ini bingung juga sebab apa beliau itu kok nggak ke masjid. Cuman hampir dekat waktu kematian beliau itu namanya ta'awah itu mengadu. Oh gitu ya. Kalau bahasa Arab ada wah bu'da kan gitu, ya. Wah bu'da, alangkah jauhnya gitu ya. Ada itu misalnya, ta'awah. Dulu, ini lain cerita lagi. Dulu ada seorang di zaman Nabi itu sering sholat di masjid gitu ya. Sholat di masjid ini. Wah, setelah sholat di masjid itu beliau berdoa dengan suara kencang. Oh ya Allah gitu. Nah, suatu saat Nabi Muhammad itu pas orang ini orang ini menjerit begitu. Berdoa dengan suara kencang Nabi Muhammad dengan beberapa sahabatnya itu lewat di masjid itu, lewat di luar. Maka sahabat-sahabat tanya ya Rasulullah, kenapa orang itu di masjid? Kok suaranya kencang sekali itu? Kata Nabi Muhammad, biarkan saja, innahu awwah, sesungguhnya dia ini orang yang suka mengadu kepada Allah SWT. Boleh, Nabi Muhammad tidak marah. Kalau orang sekarang, apalagi orang Wahabi kan, apa ngaji kok? Suaranya dikencangkan, zikir kok dikencangkan. Dia tidak ngerti hadis innahu Allah, gitu ya. Kita alhamdulillah kita ahlussunnah wal jamaah paham hadis ini. Jadi ya biasa saja zikir dengan suara kencang. Innana Allah, sebenarnya kita ini orang suka mengadu kepada Allah kan begitu. Kembali lagi pada Pak Sya'ban atau Tuan Sya'ban. Katanya gini, kata keluarganya. Tuan Sya'ban ini waktu meninggal dunia mengucapkan 3 kalimat. Oh, mengapa tidak jauh? Gitu. Mengapa tidak jauh? Ternyata apa? Ternyata rumah beliau dengan jarak masjid itu tidak terlalu jauh. Andai kata rumahku jauh, itu satu. Oh, kenapa tidak baru? Gitu. Maksudnya apa? Aku kemarin sholat ke masjid pakaianku biasa-biasa. Aku punya pakaian yang baru cuman aku kasih hanya pakai lebaran saja. Kenapa tidak setiap hari aku menggunakan yang baru? Oh, kenapa tidak sempurna? Ternyata apa? Suatu saat ada orang miskin
atau pengemis datang kepada Tuan Sya'ban itu. Beliau Tuan Sya'ban punya roti. Dan rotinya itu dimakan separuh, dikasihkan pengemis separuh. Ya, setengah-setengah. Karena beliau ingin makan juga. Katanya, kenapa tidak aku kasihkan semuanya? Apa yang ikhwan terjadi? Tatkala beliau ditampakkan surga oleh Allah SWT, ini beliau itu nyesel. Bukan nyesel karena maksiat. Kalau kita mungkin nyesel karena banyak maksiat. Ini nyesel kenapa ibadahnya nggak ditambah. Coba, andai kata rumahnya itu agak jauh dari masjid dan beliau menapakkan kaki satu lebih banyak, pasti derajatnya di surga lebih tinggi. Andai kata beliau ini kan sunnah ya, orang pergi ke masjid dengan baju yang bagus ya. Nabi Muhammad pun itu menggunakan baju terbagus milik beliau kalau mau sholat, mau pengajian. Kadang-kadang kita enggak. Ya, kalau alhamdulillah sekarang Masya Allah. Kadang-kadang kita melihat sahabat-sahabat kita, orang-orang kita ini sholat Jumat pakai kaos, pakai ini segala macam. Kenapa enggak dengan pakaian yang terhormat? Karena itu ada nilai pahala ya ikhwan. Namanya ikram, kita menghormati masjid atau jamaah masjid dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk ikram. Kata Pak atau Tuan Sya'ban, oh andai kata aku setiap pergi ke masjid menggunakan baju terbaikku, yang paling baik, yang paling islami, paling benar. Apalagi kalau kita menggunakan yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi pakai gamis ini, Masya Allah, Habib Ahmad Al-Jufri ya. Ini juga pakai gamis. Tuan Guru Saifuddin pakai gamis. Kalau saya setengah-setengah ini, pakai jubah setengah-setengah ini ya. Palanya setengah berarti ya. Demikian. Kenapa kita tidak pakai itu kalau punya? Karena itu adalah sunnah. Dan besok kita ini sudah baik pergi ke masjid, tapi kadang-kadang menyesal ya ikhwan. Kadang-kadang menyesal. Ya. Nah, kadang-kadang ya termasuk saya juga kemungkinan bakal menyesal. Kenapa? Kenapa kok baju saya warnanya biru? Tapi saya buka aja biar ada putihnya. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul bayad. Nabi itu suka pakaian yang putih ya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang terbaik itu mestinya kita lakukan. Jangan sampai seperti Tuan Sya'ban. Ya, yang terakhir, kenapa tidak semuanya saya kasihkan? Karena ternyata memberi orang dengan apa yang kita sukai. Seperti dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Ibnu Umar atau Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, memberikan sesuatu yang disenangi. Itu ternyata mengandung nilai pangkat yang tambah tinggi di surga. Begitu. Jadi kadang-kadang orang itu menyesal bukan karena keburukan yang dilakukan, karena kebaikan yang kurang. Kebaikan yang kurang dilakukan. Mestinya dia dapat 10, dia cuma ambil 8. Dikasih 10 tapi cuma ambil 8. Setelah pulang nyesel. Ya, setelah ini pulang kita ke negeri akhirat, ke negeri surga. Nabi kita, orang tua kita Nabi Adam alaihissalam ini kan lahir atau diciptakannya adanya kan di surga. Berarti kampung halaman nenek moyang kita ini di surga. Kalau kita pergi ke surga itu pulang kampung gitu. Kita kalau pergi ke surga pulang kampung. Cuman orang pulang itu macam-macam. Ada yang sesuai dengan tujuannya sampai di kampung halamannya, tapi ada yang tersesat. Naudzubillah, kalau tersesat cuma sejenak, kemudian diingatkan lagi, balik ke kampung halamannya bagus. Tapi kalau tersesat di hutan sampai dimakan sama macan, habis. Itu adalah orang-orang yang masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Mau pulang ke kampung halaman orang tuanya itu Nabi Adam alaihissalam tak tahu jalannya. Nah kita alhamdulillah dalam pengajian-pengajian, majlis-majlis kita diarahkan. Jangan salah ya. Jadi kita ini diberi oleh guru-guru kita ini semacam Google Map gitu. Ini loh ya mapnya menuju surga ya. Jangan salah ya. Nanti kamu arahnya ke sana lurus, jangan ikut yang belok. Nanti masuk selokan kamu, nanti masuk jurang, begitu. Ya, ini kita alhamdulillah dengan pengajian-pengajian, masjid-masjid taklim atau hal-hal yang bagus, zikir, ini semua adalah petunjuk kita untuk masuk ke surga, yaitu pulang ke kampung halaman.
Mudah-mudahan kita bisa selamat tatkala pulang ke kampung halaman, yaitu surga, di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di sana. Allahumma amin. Barangkali itu ya ikhwan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.